Kalau kamu merasa hidup lagi berantakan, usaha nggak jalan, duit seret terus, lalu kamu mikir, aku kayaknya emang nggak bakat jadi orang sukses deh nih. Tunggu dulu, kamu harus dengerin kisah Bob Sadino. Serius, ini bisa jadi obat buat kamu yang lagi down. Bukan cuma inspiratif, tapi juga ngasih pelajaran hidup yang mungkin susah didapatkan di bangku sekolah ya. Bob Sadino itu beda dari pengusaha kebanyakan. Orang biasanya pada pakai baju formal buat ke kantor, dia malah santai, pakai celana pendek dan sandal jepit karena emang dia pengen jadi diri sendiri. Emang nyaman seperti itu, dan siapa sangka, walau penampilannya santai seperti itu, Bob Sadino bisa jadi pengusaha sukses dan menginspirasi banyak orang. Gokil. Awalnya, hidup Bob Sadino itu secara finansial ya aman-aman aja. Dia mewarisi harta yang cukup banyak setelah orang tuanya meninggal. Bahkan dia sempat tinggal di Belanda selama bertahun-tahun, kerja dan pulang ke Indonesia dalam keadaan punya mobil mewah. Kondisi ekonomi dan nasib nggak selalu mulus, ya kan? Setelah pulang, dia nggak mau kerja kantoran. Dia pertama malah jadi sopir pribadi. Mobil mewahnya direntalkan gitu. Dan parahnya, mobilnya kecelakaan. Terus dia bangkrut, tabungannya juga habis. Nah, di titik itulah Bob Sadino mulai dari nol. Salah satu momen yang penting nih, ketika Bob Sadino menemukan bahwa telur ayam di Indonesia itu berbeda dari telur waktu dia di Belanda. Ini tahun 60-70-an ya. Beda banget sama Indonesia sekarang. Mungkin dulu standarnya yang umum di pasar gitu, mungkin adanya telur ayam kampung gitu mungkin ya. Nah, di situ dia mulai coba-coba menggeluti dunia peternakan ayam petelur, memproduksi telur dan menjualnya. Bob Sadino langsung banting setir jualan telur. Dalam proses itu, Bob Sadino menemukan bahwa awalnya orang Indonesia pada nggak tertarik beli. Mungkin karena masih merasa asing dengan telur yang berbeda dengan biasanya. Konsumen yang tertarik dan lalu membeli ternyata adalah para bule dan orang-orang Indonesia yang pernah keluar negeri. Dari situ, secara bertahap usahanya berkembang. Ternyata setelah beli telur dari Bob Sadino yang jualan dari pintu ke pintu, pelanggannya semacam mulai tanya-tanya yang lain. Kamu jual garam nggak? Kamu jual merica nggak? Ya, dari cuma jual telur, lalu nambah jual garam, nambah jual merica, nambah jadi jualan daging, dan aneka produk lain. Sampai kemudian Bob Sadino bikin Camp Chicks dan Camp Food, itu pasar swalayan dan brand yang terus berkembang dan jadi besar di dunia makanan premium. Nah, itu jadi awal bertambahnya kekayaan seorang Bob Sadino. Yang bikin kisah Bob Sadino semakin mantap adalah dia nggak pernah sok-sokan, meskipun sudah kaya. Tetap rendah hati, tetap jadi diri sendiri, dan gaya hidup berkesan sederhananya itu bikin orang justru makin kagum ya. Dari Bob Sadino kita bisa belajar, kamu nggak harus kelihatan pinter, kamu cukup jadi orang yang mau terus belajar dan nggak gampang menyerah. Nggak usah nunggu sempurna, yang penting kamu mulai. Siapa tahu dari hal kecil yang kamu anggap remeh, itu justru dari awal kesuksesan kamu yang luar biasa. Siapa tahu ya. Jadi buat kamu yang lagi bingung, harus mulai dari mana, atau takut gagal, ingat aja Bob Sadino. Kalau dia bisa bangkit dari nol, kemungkinan kamu juga bisa.